Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aula dimanapun Anda berada, kali ini saya bersama dengan narasumber yang luar biasa, yang selalu hadir dalam setiap kesempatan pembahasan Basul Masail, baik itu di tingkatan pusat di PBNU maupun PWNU, bahkan di PCNU juga seringkali mengikuti acara-acara Basul Masail. Bahkan beliau ini juga seringkali mengisi materi-materi tentang kajian-kajian fikih kekinian di berbagai kesempatan, baik itu di PWNU maupun di beberapa kesempatan-kesempatan yang lain. Saya perkenalkan, beliau adalah Gus Muhammad Samsuddin SSI MAG. Beliau ini punya jabatan di PWNU sebagai Wakil Sekretaris Bidang Maudhu'iyah Lembaga Basul Masail NU Jawa Timur. Bahkan beliau juga sebagai peneliti bidang ekonomi syariah di Aswaja Center Jawa Timur, kemudian kolumnis majalah Aula, dan penulis juga di Ekonomi Syariah NU Online. Beliau juga yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat, beliau adalah pengasuh pondok pesantren Hasan Jufri Putri Bawean Gresik. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengkaji tentang problem yang kini menjadi banyak dibahas di masyarakat, terkait persoalan pengalian subsidi BBM ke BLT. Nah, ini pengalian ini yang seringkali banyak disalahgunakan oleh pemerintah, ataupun bagaimana menyalurkannya, bagaimana pengawasannya. Mungkin nanti kita akan membahas lebih detail tentang persoalan ini dengan Gus Samsuddin. Untuk selanjutnya akan ada banyak pembahasan tentang fikih, bagaimana apa ini namanya, dalam kacamata fikih BLT itu seperti apa. Apakah di zaman Nabi itu juga pernah ada hal yang semacam ini, pengalian subsidi seperti yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Nah, mungkin nanti kita akan mengulas banyak tentang kajian-kajian fikih terkait soal hal ini. Sahabat Aula, untuk 1 jam mungkin 40 menit ke depan kita akan mengulas lebih detail tentang pembahasan latar belakang munculnya subsidi maupun yang lainnya. Nah, Gus, ini mungkin langsung saja kita bahas tentang bagaimana sih pengalian subsidi BBM ke bantuan langsung tunai menurut jenengan ini seperti apa? Mungkin bisa menjelaskan atau kasih pandangan sedikit tentang BLT seperti apa? Monggo. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Gini, kita akan bahas masalah tentang subsidi. Di subsidi itu subsidi yang utamanya yang diberikan oleh pemerintah itu pada dasarnya awal mulanya itu bukan sebuah kewajiban istilahnya. Jadi pemerintah memberi sesuatu kepada rakyat itu pada dasarnya awalnya bukan merupakan sebuah kewajiban. Nah, itu menjadi kenapa kok kemudian berubah menjadi sebuah keharusan, sehingga seperti kayak kondisi-kondisi sekarang, kondisi sedang
BBM sedang naik, kondisi di mana masyarakat daya belinya itu menjadi turun semenjak BBM naik, karena imbas dari BBM naik itu kan pasti multi istilahnya banyak persepsi banyak masyarakat persepsi ya, selain banyak persepsi banyak pengaruhnya gitu. Istilah multi pengaruh gampangannya begitu, di banyak pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, bahkan termasuk BBM, ongkos transportasi, kebutuhan barang pokok itu kan tidak mau kan menjadi naik semuanya. Nah, latar belakang dari munculnya subsidi itu sendiri adalah sebuah konsekuensi sebenarnya. Jadi dalam hal ini adalah karena menjadi sebuah konsekuensi dari sebuah kebijakan, keutamanya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Contoh misalkan dalam hal ini BBM itu pada dasarnya kan asalnya merupakan sebuah barang komoditas yang bisa diperdagangkan ke semua masyarakat. Aslinya, nah harga barang ini pada dasarnya kan harusnya ditentukan melalui mekanisme pasar. Pokoknya barang itu dilepaskan ke masyarakat, maka terserah masyarakat nanti yang akan menghargainya, naik atau turun itu terserah masyarakat. Tapi dalam kondisi kebijakan negara, dalam sebuah aspek negara, BBM itu oleh pemerintah itu kemudian ditentukan harganya, dipatok harganya. Istilahnya kalau dalam fikih itu disebut dengan istilah tas'ir jabari. Nah, karena ada pematokan harga tersebut oleh pemerintah, sehingga kemudian ada ekses yang lain. Ada ekses yang lainnya itu berupa apa? Ada pihak yang mengalami kerugian. Misalkan pihak produsen yang seharusnya harganya itu bisa mendapatkan keuntungan lebih ketika dilepaskan di pasar, terus kemudian ternyata karena dipatok harganya menjadi turun, sehingga tidak bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Atau masyarakat sendiri yang asalnya itu harga kebutuhan itu murah disebabkan karena BBM murah, untuk mendatangkan barang juga murah, tapi gara-gara kemudian harga BBM ditentukan naik, akhirnya kan kemudian imbasnya kan kebutuhan menjadi naik. Nah, itu semua kan hasilnya kerugian. Nah, dalam fikih itu kemudian ditetapkan bahwasanya setiap kerugian itu harus ada kompensasinya. Nah, kompensasi itu kalau dalam fikih disebut dengan istilah doman. Ada istilah arsun, ada istilah doman. Nah, arsun kalau arsun itu istilahnya ya yang betul kompensasi tadi berupa gantinya itu berupa materi yang nanti bisa kita wujudkan dalam bentuk BLT. Tapi kalau doman itu nanti ada hubungannya dengan masalah kebijakan, nanti ada kaitannya dengan masalah subsidi silang. Subsidi silang yang mungkin tidak langsung diberikan pada masyarakat, tapi diberikan lewat jalur lain yang bisa menutupi kebutuhan masyarakat. Jadi dalam hal ini kemudian apa hubungannya subsidi itu dengan kebijakannya pemerintah? Ya, karena kebijakan pemerintah itu merugikan masyarakat pada akhirnya disebabkan karena adanya tas'ir tadi, maka kemudian subsidi tadi itu sebenarnya adalah kompensasi daripada kerugian. Nah, kalau subsidi sendiri menurut kajian fikih, nah, itu seperti apa? Ya, kalau secara kajian fikih, memang pemberian dari pemerintah sendiri itu memang ada beberapa macam. Ada pemberian yang dalam istilahnya itu ada yang sifatnya itu ma'unah. Ma'unah itu bantuan langsung tunai. Atau misalkan katakanlah ada misalkan kayak KIP, Kartu Indonesia Pintar, itu kan bantuan langsung tunai yang disampaikan kepada anak usia tertentu yang dari kalangan tertentu, terus kemudian itu disekolahkan. Nah, itu bantuan-bantuan seperti ini namanya bantuan langsung yang sifatnya ma'unah dari pemerintah. Tapi kalau subsidi yang sifatnya seperti kayak karena adanya imbas kebijakan ini namanya kompensasi. Kompensasinya. Jadi setiap kompensasi itu kan namanya kalau dalam kaidah fikihnya kan al-kharaj bin doman. Jadi kompensasi itu nilainya berbanding lurus dengan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat suatu kebijakan. Nah, kalau mau tadi jenengan menyampaikan ada pengaturan harga
Ada pengaturan harga yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan subsidi BBM atau kenaikan BBM yang itu juga berimbas atau berdampak pada hal yang lain. Seperti hanya ketika dalam hal perekonomian di pasar yang seharusnya itu harganya sekian, ternyata harus naik dengan adanya pengaturan harga ini. Nah, pengaturan harga yang seperti ini yang dilakukan oleh pemerintah, kalau dalam kajian fikih mungkin pernah nggak ini terjadi pada zaman Nabi hal yang seperti ini, atau di zaman sahabat, atau bagaimana kalau dalam keislaman? Kalau di zaman Nabi pengaturan harga itu adalah dilarang. Bahkan ada sebuah hadis itu yang hadisnya yang menyatakan bahwasanya dilarang untuk melakukan pengaturan harga disebabkan karena harga itu merupakan istilahnya merupakan rezeki dari Allah. Makanya jadi merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang mana naik turunnya itu terserah pada masyarakat. Jadi istilahnya kalau dalam sebuah hadis ada ghalas si'ru fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah lau sa'arta faqala innallahu wal qabidul basitu ar-razzaqul musa'ir wa inni la arju an alqallahu azza wa jalla wa la yatlubuni ahadun bimadlimatin dalam tuha iya fidam dan seterusnya. Dalam hadis itu bahwasanya pada masa Rasulullah itu pernah terjadi yang namanya krisis, itu pernah. Terus para sahabat pada waktu itu mengeluh semuanya karena harga-harga barang pokok itu naik semua. Nah, akhirnya kemudian para sahabat itu mengadu pada Rasul, lau sa'arta. Jadi andaikan Tuhan itu mau untuk menentukan harga, mematok harga supaya harga kebutuhan itu tidak melambung naik. Tapi Rasulullah kemudian menyatakan bahwasanya saya itu nggak ingin nanti di akhirat itu kemudian kemudian Allah itu menuntut saya karena telah melakukan perbuatan dolim disebabkan karena pematokan harga tadi sehingga ada orang yang mengalami kerugian. Makanya karena faktor itu maka aku tidak mau. Harga itu adalah semata-mata merupakan ar-razzaqul musa'ir. Jadi kan di dalam hadisnya kan ada gitu. Jadi harga itu merupakan kewenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatunya diserahkan pada pasar. Tetapi pada kesempatan berikutnya setelah berkembangnya negara, setelah berkembangnya hubungan kaum muslimin dengan masyarakat lainnya, terus kemudian ada indikasi-indikasi yang ada di dalamnya itu yang mengarah pada perilaku-perilaku kedzaliman. Kalau menurut Al-Qurrafi itu di dalam kitab Al-Furuq Al-Qurrafi di sana itu dijelaskan bahwasanya kalau saja ada indikasi yang mengarah pada adanya unsur-unsur kedzaliman yang dilakukan oleh pihak elemen-elemen pasar, pedagang-pedagang suka melakukan penipuan, maka dalam kondisi semacam itu pihak pemerintah itu berhak untuk melakukan tas'ir yang namanya tas'ir jabari. Bahkan para ulama kemudian mengarang, termasuk salah satunya adalah Syekh Zakaria Al-Ansari, dan juga termasuk dalamnya ada Imam Nawawi juga. Yang Nawawi itu juga menentukan bahwasanya boleh bagi pihak pemerintah atau waliyus suq, jadi misalnya pihak yang mengatur pasar itu untuk menentukan pematokan harga disebabkan karena hal-hal karena untuk mencegah terjadi atau mengantisipasi terjadinya hal-hal yang buruk tadi itu ya. Cuman kan persoalannya sekarang itu kan begini, Gus. Ketika kita bicara tentang pengaturan harga, pengalihan subsidi dari yang semula pemerintah mensubsidi BBM, kemudian subsidi itu dicabut, dialihkan kepada BLT, bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang membutuhkan itu. Nah, kalau menurut jenengan ruang penyalurannya ini kayak apa? Kalau melihat yang sekarang ini, fenomena sekarang ini kan orang euforia mendapatkan bantuan langsung tunai, tapi mereka tidak melihat dampaknya dengan kenaikan BBM itu kan tidak melihat itu. Nah, kalau jenengan melihat
ruang penyaluran ini, penyaluran dari BLT ini, subsidi ke BLT ini bagaimana? Aslinya kan karena penentuan harga tadi merupakan kebijakan pemerintah, terus kemudian pemerintah sendiri punya pedoman bahwasanya tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah, bahwasanya manajerial imam itu dikembalikan lagi kepada untuk mewujudkan manat berupa maslahah. Ya. Maka dalam kondisi ketika memberikan subsidi berupa BLT tadi itu seharusnya ada manajerial, ada petunjuk teknis pelaksanaan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini. Dan utamanya itu harusnya itu ada ruang pengawasannya. Soalnya yang namanya BBM, ketika BBM naik, terus kemudian subsidinya dicabut, disebabkan karena subsidinya dicabut, terus kemudian dialihkan pada pemerintah, tujuan dari mengalihkan ini tadi entah apa. Ternyata setelah ditelusuri terjadi untuk mengalihkan ternyata adalah untuk menjaga daya beli masyarakat. Nah, karena untuk menjaga daya beli masyarakat seharusnya kan juga ada pengawasan apakah ini sudah tepat sasaran atau belum. Karena yang dinamakan dengan program, setiap program manajerial kan tasarruf kan berarti ada program. Nah, setiap program kan pasti harus ada pengawasan. Ada sudah tercapai target atau belum. Nah, dalam hal ini seharusnya adalah pemerintah itu menyediakan ruang-ruang tersebut. Ini sudah tercapai target atau belum, penilaiannya bagaimana, terus pengawasannya bagaimana, termasuk juga cara penyalurannya, apakah sudah tepat sasaran, termasuk masyarakat yang harusnya dibantu. Soalnya kalau misalkan disalurkan langsung lewat BBM, kabarnya kan dulu kemudian yang pihak masyarakat yang tidak seharusnya menerima subsidi justru malah menggunakan BBM yang bersubsidi misalkan. Nah, ketika dalam hal ini ketika dialihkan jadi bantuan langsung tunai dan diberikan kepada masyarakat langsung, seharusnya kan juga ada pengawasan. Ini sudah tersalurkan atau belum? Sudah tercapai target. Tapi kan pemerintah kan sudah membentuk tim untuk melakukan pengawasan yang seperti itu ya. Tapi ya lagi-lagi kalau kemudian ketika kita melihat dari ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Ketika bicara soal positifnya, bantuan ini bisa langsung mengena kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi ada sisi negatifnya. Negatifnya pemerintah juga tidak melihat bahwasannya kenaikan BBM ini otomatis mempengaruhi banyak hal. Mulai ekonomi pasar, kemudian transportasi, kemudian banyak hal yang kemudian berpengaruh besar terhadap kenaikan BBM ini. Nah, kalau kemudian ini dibiarkan, ya, ini kan otomatis ada sisi mudorotnya. Nah, dalam kajian fikih sendiri kayak apa? Kalau kemudian kebijakan pemerintah ini justru mendatangkan mudorot. Nah, ini bagaimana? Ya, itu yang memang yang namanya BLT itu kan bantuan langsung tunai dan diberikan kan dalam bentuk mata uang tunai. Mata uang tunai dan diberikan pada masyarakat. Yang dikhawatirkan dari dampak negatif itu kan kemudian masyarakat itu menjadi kecanduan. Jadi kecanduan, malas bekerja juga akhirnya. Malas bekerja atau justru istilahnya itu mereka itu berlomba-lomba untuk berusaha mendapatkan BLT. Seharusnya yang bukan jadi bagiannya terus berusaha untuk mendapatkan bagian. Itu ya dampak negatif. Padahal untuk hal yang semacam ini merupakan yang dicela oleh syariat. Bahwasanya orang yang memakan diibaratkan sama dengan kayak orang yang meminta-minta. Meminta-minta. Jadi orang yang suka meminta-minta bikasrotin atau biaksarin minal hawa izin. Jadi kalau di dalam beberapa kitab disebutkan begitu. Jadi terlalu sering meminta-minta itu kelak pada waktu hari kiamat itu akan didatangkan dalam dengan wajahnya itu hilang dagingnya. Makanya itu termasuk adalah suatu gambaran bahwasanya ini sebenarnya juga dicela oleh pemerintah dan dicela oleh syariat. Jadi dicela oleh syariat. Dan seharusnya itu dari pemerintah itu bisa mengantisipasi hal semacam ini. Cara mengantisipasinya utamanya adalah termasuk yang melakukan pengawasan tadi, melakukan pengawasan apakah ini memang sudah tepat sasaran
bahwasanya BLT-nya itu sudah disampaikan pada masyarakat yang membutuhkan apa tidak, atau jangan-jangan nanti BLT-nya justru malah tambah dikonsumsi atau diterima oleh masyarakat yang seharusnya tidak menerima. Ya. Nah, kalau diterima oleh masyarakat yang seharusnya tidak diterima, ya, berarti berlaku yang namanya kaidah yang sudah ditetapkan oleh syariat tadi. Jadi bahwasanya kelak itu pada waktu hari kiamat justru malah wajahnya akan hilang. Artinya kalau kemudian BLT ini banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum atau justru tidak tersalurkan kepada orang yang memang membutuhkan, berarti kan tidak perlulah kita pemerintah menaikkan harga BBM itu tidak perlu, berarti kan artinya betul. Ini kan kalau kemudian kebijakan pemerintah yang itu kita menilai yang sekarang ini banyak mahasiswa yang berdemo di berbagai tempat, yang ini berarti ada mungkin dalam tanda kutip mudorotnya. Ya, nah, cuman apakah ini perlu terus dilakukan oleh pemerintah atau justru menurut jenengan ini dalam kajian fikihnya atau mungkin ada zaman-zaman dulu di zaman-zaman Nabi atau sahabat, nah, ini dihentikan aja diganti program yang lain atau seperti apa? Nah, saya kira itu perlu penjelasan lebih panjang itu. Yang namanya tasarruf itu kan pasti ada target. Tapi seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwasanya tasarruful imam ar-ra'iyati manutun bil maslahah. Setiap tasarruf itu pasti kan ada target. Targetnya nanti target daripada melakukan tasir. Jadi target dari melakukan tasir itu pada dasarnya hanyalah untuk menghilangkan ekses-ekses, seperti karena adanya indikasi-indikasi bahwasanya terjadinya misalkan kalau di dalam kitab-kitab teks terus ya, ada pedagang yang sudah melakukan penipuan, terus kemudian ada indikasi bahwasanya ada praktek-praktek yang dilarang oleh syariat, terus kemudian terjadi karena adanya karena adanya faktor-faktor kecurangan di pasar. Nah, tasir itu kan tujuannya untuk mengatasi itu semua. Jadi tujuan untuk mengatasi. Kalau misalkan kok sudah teratasi itu semua dengan melakukan tasir tadi, maka kebijakan tasir itu harus kembali lagi pada hukum asal. Karena hukum asal daripada tasir itu pada dasarnya kan tidak boleh. Tidak boleh itu, bahkan berdasarkan langsung teks nas yang datang dari Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasul itu tidak ingin berlaku dolim disebabkan karena melakukan tasir tadi. Jadi subsidi dalam hal ini itu tidak boleh sifatnya itu terus-terusan, karena kalau terus-terusan justru malah ekses negatifnya yang tadi itu bisa menimbulkan ketergantungan dari masyarakat, bisa mendidik masyarakat itu pada melakukan praktik-praktik yang istilahnya itu namanya dikasih uang tunai itu kan pasti ya enak toh Mas, apalagi tanpa kerja. Apalagi kan tanpa kerja, itu setiap orang itu pasti akan merasakan hal itu. Bahkan ya semua ya itu memang nalurinya manusia kan, memang seperti itu. Nah, itu semua kan harus ditanggulangi. Jangan sampai masyarakat punya jiwa-jiwa yang modelnya semacam itu tadi. Makanya kemudian harus dalam subsidi itu harus ada targetnya. Tidak boleh terus-terusan. Kalau serasa sudah cukup untuk mengatasi ekses dor. 3, 2, 1. Gus, saya melihat tadi ya, mendengar penyampaian jenengan, itu kelihatannya kok serius banget. Wah, bahasanya luar biasa tentang kajian-kajian soal subsidi, BLT. Nah, Ben tidak serius, tidak terlalu serius-serius banget gitu. Nah, kita minum dulu Gus. Ini ada produk dari PT Aula. Ini produknya Aula dan ini juga punyanya PWNU Jawa Timur. Nah, kalau monggo Gus, ini air Aula yang sudah menyebar di
berbagai daerah Berbagai di Jawa daerah. Timur. Kalau orang NU pasti minumnya air Aula. aula. Ini harus penting ini. Ini juga untuk untuk mendorong kegiatan-kegiatan di NU. Termasuk sudah berbau doanya. Monggo Gus, minum dulu Gus. Nah, alhamdulillah. Selain aula Gus, ada air aula, ada kopinya juga. Wah, Nah, ini Gimana? kopi Arabica yang ada dijual di Harumat. Ini produk Harumat, Produk hanya Harumat. ada di Harumat. adanya. Kopinya luar biasa. Kalau kita boleh bilang ini namanya kopi itu. Kopi bilang begitu. Monggo, kopi. monggo. Seruput dulu, Gus. Bismillah. Alhamdulillah. Biar nggak sepaneng. Nah, kalau kita melanjutkan pembahasan tadi, Gus, jenengan menyampaikan banyak tentang pengawasan yang harus ditekankan, ada target yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait soal pendistribusian BLT maupun perubahan dari subsidi BBM. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa ada pengawasan itu sendiri? Ya, sebab karena BLT itu merupakan buah dari sebuah kebijakan. Nah, kebijakan dan itu merupakan bantuan yang sifatnya itu langsung tunai dan ditujukan untuk mengangkat daya beli masyarakat. Jadi membantu daya beli masyarakat karena imbas kenaikan BBM itu supaya masyarakat kecil itu masih tetap bisa melangsungkan kehidupannya secara normal. Kalau misalkan kok tanpa adanya pengawasan, maka berarti BLT itu mengucur di luar manajerial. Kalau di luar manajerial, maka nanti bisa dibaca menjadi dua. Dia itu tidak lagi menjadi kompensasi dari kenaikan harga BBM, tetapi menjadi ongkos, seolah-olah menjadi ongkos tutup mulut, supaya orang itu, dalam tanda kutip, supaya orang kita itu nggak bersuara, bahwa masyarakat itu sebenarnya juga menjerit disebabkan karena kenaikan harga BBM. Jadi seolah-olah menjadi begitu. Makanya, untuk menyenangkan masyarakat saja. Ya, melupakan kesedihan karena kenaikan BBM. Jadi seolah-olah menjadi gitu. Jadi jadinya nggak ada bedanya dengan suap. Tapi ini kok suap, kalau disebut suap kok datangnya dari pemerintah, kok bukan dari, kalau suap kan umumnya dari bawah ke atasan. Tapi kalau ini datangnya dari pemerintah ke bawah, maka kalau kita menyebutnya sebagai suap juga sulit. Tapi negara kita kan juga asalnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berarti kan rakyat kan menempati di atasnya pemerintah. Jadi maka kalau misalkan kok pemerintah mengucurkan ke atasannya, itu kan juga bisa diartikan sebagai suap, seolah-olah kan begitu. Nah, kalau jenengan menyampaikan bahwasannya ada tanda kutip di situ, uang tutup mulut dari BLT, mana dari betul. BLT bisa dikatakan seperti itu, berarti ada potensi penyalahgunaan yang luar biasa di sini. Ada potensinya. Jadi potensi untuk penyalahgunaan BLT itu. Kalau jenengan melihat kayak apa itu? Kalau kemudian ada hal yang seperti ini? Ya, ada beberapa hal utamanya. Yang pertama itu penyalahgunaannya, jadi BLT itu tidak tersalurkan pada tujuan seperti yang sudah kita bahas tadi panjang lebar. Yang kedua itu BLT itu menjadi tersalurkan atau penasarufannya itu menjadi di luar sistem manajerial dari pemerintah, sehingga menjadi dana konsumtif semata. Jadi nantinya itu, jadi mereka yang menerima, mereka yang senang jadinya. Mereka yang tidak menerima, mereka yang senep. Jadinya itu akan seolah-olah seperti itu nanti. Terus kemudian dampak besarnya lagi itu adalah pada membentuk karakter masyarakat itu menjadi karakter yang sifatnya selalu tergantung pada subsidi, termasuk BLT tadi.
Terus kemudian dampak yang lebih berat lagi itu adalah pada APBN. Nah, karena tanpa adanya pengawasan, tanpa adanya kontrol, nanti masyarakat yang sudah terlanjur menerima itu akan terus tergantung menerima, sehingga kemudian dana BLT yang seharusnya menjadi dana tabarruk dari pemerintah, dana sukarela, bantuan cuma-cuma istilahnya, karena hanya untuk menjaga daya beli, itu menjadi sebuah dana kewajiban. Bagaimana mungkin dana tabarruk kok menjadi dana kewajiban? Padahal dana tabarruk itu kan namanya sunnah aslinya, kan begitu. Hanya untuk mengurangi resiko saja. Hanya untuk mengurangi resiko. Tapi kok menjadi kewajiban kan? Akhirnya kemudian muncul keluhan seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan tempo hari sebelum menaikkan harga BBM itu, yaitu beban subsidi pemerintah ke BBM itu sampai 500 triliun lebih. Terlalu tinggi ya. Sudah terlalu tinggi. Nah, itu dalam hal ini sebenarnya itu jadi tanda kutip bagi kita. Oh, berarti kalau begitu subsidi selama ini berarti kurang diawasi, kurang terkontrol. Sehingga kemudian tidak tersalurkan sebagaimana mestinya. Itu. Nah, kalau pengawasan yang mungkin saat ini masih berjalan ya, ya kita berharap sih pengawasan itu bisa berjalan dengan maksimal, sehingga penyaluran subsidi, pengalihan subsidi ke BLT itu bisa tertasarufkan dengan baik, tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, dan tidak ada yang ketinggalan di situ. Karena memang saat ini masih banyak warga yang harusnya mereka mendapatkan bantuan itu, tapi sampai sekarang juga ada yang belum mendapatkan. Nah, kemudian kalau dari sisi penyalahgunaan sendiri, ini kan pasti ada celah-celah untuk oknum-oknum yang ingin meraup keuntungan dari bantuan-bantuan ini atau dari program-program ini kan, gitu kan. Nah, kita juga berharap itu tidak terjadi ya. Nah, kalau program pemerintah ini ternyata masih banyak kebocoran-kebocoran. Solusi yang tepat untuk pemerintah dalam hal yang seperti ini itu seperti apa? Mungkin di zaman Kanjeng Nabi itu pernah terjadi, atau di zaman sahabat itu juga pernah dilakukan untuk mengatasi hal yang seperti ini, sehingga tidak ada lagi mungkin celah untuk kebocoran itu. Nah, menurut jenengan apa solusi yang tepat untuk hal yang problematika sekarang ini? Karena subsidi tadi itu diperoleh merupakan ekses dari kebijakan TAS-Air, maka kalau kita runut lagi kepada akar terjadinya subsidi tersebut, maka hal yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah itu adalah menjaga yang namanya keadilan yang ada di pasar, itu yang utamanya. Jadi menjaga mekanisme pasar, tidak ada monopoli, tidak ada ikhtikar itu penimbunan dan lain sebagainya, tidak ada kecurangan, tidak ada menjamin untuk penjagaan timbangan, misalkan pengurangan atau pengurangan timbangan dan lain sebagainya, takaran dan lain sebagainya. Soalnya itu kan sudah disampaikan oleh Nas, bahwasanya wailul lil mutaffifin. Itu kan termasuk suatu celaan bagi pelaku-pelaku yang suka melakukan kecurangan di pasar. Dan itu semuanya merupakan ekses awal atau merupakan sumber awal dari terjadinya krisis. Pada dasarnya kan di situ. Termasuk karena kondisi ekonomi dunia, ekonomi seperti kayak kondisi kenaikan harga minyak dunia saat ini kan disebabkan karena faktor-faktor yang tidak jauh dari itu. Misalkan karena adanya pembatasan distribusi, seharusnya BBM yang misalkan dari Rusia bisa tersebarkan ke negara-negara lain, akhirnya kemudian diblokir oleh pihak-pihak tertentu, akhirnya kemudian terhambat distribusinya, dan imbasnya adalah ke
kita BBM ini, ya. sampai ke kita sekarang ini kan itu semuanya kan kalau misalkan kita lihat, kita runut lagi pada zaman Nabi, ya itu tadi ada pelaku yang curang dalam hal ini, ada pelaku yang curang. Nah, pelaku-pelaku yang curang itu seharusnya adalah berusaha ditiadakan dalam lingkup lokal, dalam lingkup nasional, masyarakat kita sendiri. Pemerintah juga harus melakukan hal itu terhadap pedagang-pedagang yang curang, misalkan di pasar dan sebagainya, penimbunan kasus minyak goreng yang tempoh hari kan karena ada penimbunan dan sebagainya, penyalahgunaan subsidi misalkan karena subsidi itu sebenarnya kan ada dua ruang, Gus. Jadi yang pertama itu melalui bantuan langsung tunai, yang kedua melalui kontrak DMO biasanya. Jadi domestic market obligation istilahnya, kewajiban dari pihak produsen untuk menyediakan stok barang kebutuhan tertentu di pasar domestik atau pasar itu. Setelah uang dikucurkan kepada pihak produsen, ternyata kan kemudian pihak produsen tidak menyediakan stok itu di pasaran, malah ditahan, terus kemudian berusaha untuk diimpor ke luar negeri. Nah, itu yang juga bisa menyebabkan terjadinya krisis. Nah, itu hal-hal yang semacam itu harus berusaha harus berusaha untuk diberantas oleh pemerintah, kalau perlu misalkan dengan menegakkan hukum. Nah, tadi jenengan menyampaikan di zaman Nabi itu kan dikembalikan kepada mekanisme pasar. Iya. Nah, ketika melihat kondisi yang sekarang ini dengan menaikkan harga BBM, kalau menurut jenengan apakah ini bagian dari mekanisme pasar? Jelas bukan. Soalnya menaikkan harga BBM itu kan sudah termasuk menetapkan harga. Karena menetapkan harga kan berarti termasuk sudah tasir. Sudah masuk unsur tasir. Dan karena itu yang menetapkan pemerintah dan harus berlaku pada semua pihak, maka kan berarti itu sudah termasuk tasir jabari dari pihak pemerintah. Artinya pihak pemerintah memang sengaja berbuat kerugian disebabkan karena intervensi yang dilakukannya, tadakhul fil milkiyah istilahnya, ya, intervensi yang dilakukannya terhadap mekanisme pasar, sehingga kemudian ada buntut ekses kerugian. Nah, itu kan itu kemudian ditutup dengan menggunakan BLT atau ditutup dengan menggunakan penyediaan kontrak DMO. Itu aslinya begitu kan tadi. Jadi kalau untuk solusinya kalau menurut Imam Al-Qarafi itu disampaikan, jadi solusi akhir untuk apa? Untuk menegakkan itu semuanya, jadi adalah dengan jalan menegakkan supremasi hukum, misalnya. Jadi harus dilakukan disertai dengan menegakkan supremasi hukum. Artinya dan itu merupakan rekomendasi dari para ulama Mutakotibin yang hidup pada masanya Al-Qarafi. Sekarang ini kalau kemudian melihat harus ada mekanisme hukum yang berlaku. Nah, berarti kan pengawasan ini memang harus benar-benar menekan, harus benar-benar menjalankan program ini di berbagai wilayah, kan begitu kan? Artinya kalau kemudian pengawasan ini selindro atau nggak beres, ya, program ini akan menjadi kacau balau. Untuk BLT juga akan kacau, kemudian kenaikan BBM ini akan berdampak yang luar biasa, menjadi lebih luas lagi kan, gitu kan, karena ini juga pengaruh pada mekanisme pasar. Semua barang-barang sembako ataupun yang lainnya akan ikut naik karena distribusi juga naik, kan gitu kan. Nah, pemirsa, kajian fikih tentang kenaikan BBM yang kemudian dialihkan kepada BLT, banyak yang perlu dikaji dalam hal kebijakan pemerintah. Apakah kebijakan dari pemerintah ini memberikan dampak yang positif atau justru sebaliknya? Nah, kita akan melihat bagaimana perkembangannya dalam beberapa bulan yang akan datang. Saat ini juga banyak mahasiswa-mahasiswa di berbagai daerah juga melayangkan protes akan kenaikan BBM
yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini Gus, mungkin ini ada kalimat terakhir Gus, yang bisa disampaikan untuk masukan untuk pemerintah atau untuk pemerintah daerah yang juga menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat terkait soal kenaikan BBM dan pendistribusian BLT. Nah, ini mungkin kita bagaimana sih seharusnya? Bagaimana sih seharusnya? Nah, sebelum jenengan memberikan masukan, saya akhiri dulu Gus untuk kajian fikih ini. Kurang lebihnya saya sebagai host dalam acara ini mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam penyampaian ataupun kekeliruan tentang pembahasan soal BLT ataupun yang lainnya. Akhirul kalam dari saya, wa maafi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus. Baik, pemirsa, bahwasanya subsidi yang diberikan oleh pemerintah, terus kemudian kontrak DMO khususnya yang diberikan kepada para produsen, ya semua itu adalah ada hubungannya dengan gejolak yang terjadi dan kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi, subsidi merupakan ekses langsung dari kebijakan pemerintah yang kemudian harus diberikan kompensasinya kepada rakyat. Nah, oleh karena itu maka pergunakan subsidi itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Jangan sampai kemudian subsidi itu digunakan pada hal-hal yang di luar keperluan sebagaimana yang sudah dituju oleh pemerintah. Kalau misalkan subsidi tadi itu digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat, maka pergunakan sebaik-baiknya untuk mempertahankan daya beli, misalkan dengan menyalurkannya ke ruang-ruang yang sifatnya produktif dan sebagainya. Yang kemudian masyarakat kecil itu bisa mengikuti dengan perkembangan situasi nasional yang ini sedang terjadi. Dan ini merupakan saran bagi pemegang kebijakan bahwasanya karena subsidi merupakan buah dari kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah, berarti ada manajemen di dalamnya sehingga membutuhkan namanya pengawasan dan namanya penegakan supremasi hukum. Pengawasan ini utamanya adalah pengawasan dalam hal penyaluran subsidi itu apakah sudah tepat sasaran atau belum, itu harus selalu dipantau oleh pemerintah. Kalau subsidi itu disampaikan lewat BLT berarti pengawasan bagaimana masyarakat itu menyalurkannya. Kalau subsidi itu disampaikan dengan melalui kontrak DMO misalkan, maka pemerintah harus menegakkan aturan, harus mengawasinya apakah ini sudah disalurkan betulan apa belum. Kalau misalkan kok ternyata terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh para produsen misalkan, maka pemerintah harus segera menegakkan yang namanya supremasi hukum. Kalau memang perlu dicabut izinnya, cabut saja. Itu merupakan buah dari karena ini merupakan imbasnya itu langsung ke masyarakat luas, langsung masyarakat luas. Jadi pemerintah selaku wakil dari masyarakat tentunya bisa untuk melakukan hal itu. Dan ini merupakan buah risiko sehingga kemudian kita perlu untuk arif dalam menyikapinya, tidak terlalu menolak juga tidak terlalu menerima. Makanya begitu kalau bagi kita berusaha untuk tetap i'tidal di tengah-tengah. Mungkin gitu, Gus. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu.